Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Idra Sari dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 1. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah warganegaraan. Ya, saya akan menjelaskan yaitu demokrasi. Dan poin-poin yang saya jelaskan yaitu apa itu demokrasi, bagaimana demokrasi, untuk apa demokrasi, masalah yang dihadapi, dan yang terakhir adalah kritik. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani damos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jika diartikan secara harfi, maka demokrasi berarti masyarakat Yunani kuno menganggap bahwa demokrasi sebagai kekuatan rakyat. Sedangkan secara terminologi terdapat berbagai definisi demokrasi, antara lain yaitu menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan menurut Jeff Haynes bahwa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan rakyat. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintah yang selalu melibatkan warga negaranya dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara ke depannya. A lot of people find democracy so beautiful they can't imagine it's not the natural state of all people. We see Athens as its birthplace, where people decide, instead of having a ruler tell us what to do, we are going to rule ourselves. Democracy was this fragile experiment that could have gone away. Yang kedua, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara kerja demokrasi? Yang pertama, perwakilan rakyat melalui lembaga legislatif. Dalam demokrasi, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili kepada lembaga legislatif. Di Indonesia, lembaga ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut juga DPR, yang anggotanya dipilih langsung melalui pemilihan umum. DPR memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, membuat undang-undang, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui sistem ini, rakyat tidak perlu secara langsung terlibat dalam setiap urusan negara, tapi suaranya tetap terwakili, yaitu diwakili oleh DPR. Yang kedua, keputusan berdasarkan aspirasi dan kepentingan warga negara. Setiap keputusan yang diambil pemerintah harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu atau pribadi, tapi demi kesejahteraan seluruh warga negara. Dengan dasar ini, demokrasi mencegah praktek-praktek seperti korupsi yang bertentangan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, konstitusi sebagai landasan utama. Demokrasi bekerja berdasarkan konstitusi yang mengatur kehendak dan kepentingan rakyat. Setiap hukum atau undang-undang yang dibuat harus mencerminkan kepentingan rakyat dan harus diterapkan secara adil. Sistem hukum yang konstitusional ini menjadi fondasi dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan demokrasi. Yang keempat, pemilihan umum berkala. Salah satu ciri utama demokrasi adalah pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih wakil dan pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menilai dan mengganti pemimpin jika dirasa tidak lagi mewakili kepentingan mereka. Yang kelima, sistem kepartaian sebagai media demokrasi. Partai politik menjadi sarana penting dalam sistem demokrasi. Partai memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon wakil rakyat. Wakil rakyat yang terpilih melalui partai juga berperan penting dalam mengontrol, mengawasi kinerja pemerintahan. Jika terjadinya penyimpangan, wakil rakyat dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan cara-cara di atas, demokrasi memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan setiap keputusan pemerintah selalu berpijak pada kepentingan dan aspirasi rakyat.
diverse community voices and pressing social issues. And these voices were strong. In fact, in 1988, a crossbench of minority parties held the balance of power for the very first time. And since then, no government has held a majority in the Legislative Council, a mark of a true House of Review that's required successive governments to negotiate with other parties to pass new laws. In recent decades, the Legislative Council has made bold strides in testing its powers of scrutiny, whether by compelling evidence before its inquiries or challenging resistance to orders for government papers. It's these powers that preserve the Council's independence and ultimately strengthen its ability to keep the government of the day accountable. Oke, yang ketiga, untuk apa demokrasi? Demokrasi bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada mereka. Berikut beberapa tujuan utama demokrasi. Yang pertama, melindungi hak dan kebebasan individu. Demokrasi menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Ini penting agar setiap warga negara merasa dihargai dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintah. Salah satu tujuan demokrasi adalah memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun melalui lembaga perwakilan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah mencerminkan keinginan dan kebutuhan rakyat. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi menempatkan mekanisme untuk mengawasi pemerintah agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Dengan adanya sistem checks and balances, setiap lembaga pemerintahan saling mengawasi dan wakil rakyat dapat mengontrol tindakan pemerintah sehingga mencegah korupsi dan otoritarisme. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi berupaya untuk menciptakan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Dalam demokrasi, keputusan yang harus berorientasi pada kepentingan umum sehingga hasil pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan melayani kebutuhan masyarakat. Yang kelima, menjamin keadilan sosial dan hukum. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara berhak diperlakukan setara di mata hukum. Demokrasi mendorong keadilan sosial dan memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang mendapatkan kesempatan yang sama berpartisipasi dalam masyarakat. Intinya, demokrasi ada untuk memastikan bahwa rakyat memiliki suara dalam pemerintah, hak-hak mereka dilindungi, dan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia's constitutional court upheld an age requirement preventing citizens under 30 from running in local elections. This came after a challenge by Kaisang Pangarep, outgoing President Joko Widodo's 29-year-old son. But representatives in parliament met just 2 days later to amend legislation to remove the requirement, defying the court's ruling and leading to protests. Masalah-masalah yang dihadapi dalam demokrasi, salah satu tantangan utama adalah ketidaksetaraan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik di Indonesia masih rendah. Hanya sebagian kecil dari penduduk yang memiliki akses informasi yang memadai untuk berpartisipasi dalam diskusi deliberatif. Ketidaksetaraan ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik yang seharusnya menjadi landasan demokrasi deliberatif. Yaitu yang kedua, tantangan kedua adalah budaya politik yang masih terpengaruh oleh praktik korupsi dan politik identitas. Penelitian oleh Kementerian Penandagunaan Aparatur Negara dalam reformasi birokrasi Kemenpan RB pada tahun 2022 menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai tingkat pemerintahan. Praktek korupsi dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, dua unsur kunci dalam demokrasi deliberatif. Selain itu, politik identitas yang sering digunakan untuk memperoleh dukungan politik juga dapat menghalangi proses dialog rasional dan mendiskreditasikan suara-suara minoritas. Politik identitas bisa membentuk perilaku koruptif
Bila mana dalam menemukan kebutuhan politik untuk identitas, kelompoknya masih mengedepankan praktek perilaku koruptif. Tantangan berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi aktif, namun tingkat partisipasi pemilihan dalam pemilihan umum terakhir masih tergolong rendah. Studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 menemukan bahwa banyak warga yang merasa tidak terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Rendahnya partisipasi ini dapat mengurangi pluralitas pandangan dan merugikan proses demokrasi deliberatif. It erodes democratic freedoms, rule of law, and trust in government. Corruption also reduces your chances for a healthy environment and sustainable future. Yang terakhir yaitu kritik terhadap sistem demokrasi. Mengutip pendapat Plato mengkritik demokrasi dengan alasan bahwa jika kekuasaan diberikan kepada massa yang tidak terdidik, maka keputusan yang diambil mungkin tidak akan mencerminkan kebijakan atau kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan. Plato khawatir bahwa dalam sebuah demokrasi yang tidak terdidik, keputusan bisa saja didorong oleh kepentingan jangka pendek dari mayoritas. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hak dan kepentingan minoritas atau bahkan keseluruhan masyarakat. Istilah yang sering digunakan untuk merangkum konsep ini adalah Plato percaya bahwa demokrasi yang tidak terdidik dapat memicu tirani mayoritas, di mana kekuasaan politik digunakan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan sebagai besar penduduk, bahkan jika itu tidak selalu merupakan keputusan bijaksana atau adil untuk keseluruhan masyarakat. Aristoteles, filsuf besar yang merupakan murid dari Plato yang merupakan murid dari Socrates, mengambil pendekatan yang lebih empiris dalam analisisnya terhadap bentuk-bentuk pemerintahan. Democracy was actually Socrates, who had every reason to be skeptical, as we'll learn why later. In Plato's Republic, Socrates warns that democracy can end up destroying an entire civilization. And to drive this point home, he uses an analogy. Imagine a state is like a huge ship on a vast ocean. Oke, cukup sekian. Bila ada salah kata atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Kita akan membuka forum diskusi biasa di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, terima kasih.